Aksi manusia silver yang membawa balita saat beraksi juga viral di media sosial. Miris, seluruh tubuh balita tersebut juga dicat silver. Menanggapi viralnya balita dijadikan manusia silver, Polsek Pamulang dan Satpol PP mengamankan manusia silver yang membawa balita dan beroperasi di sekitar SPBU Parakan Pondok Benda, Pamulang. 2 orang diamankan beserta 2 balita. Mereka mengaku telah 5 bulan berpindah tempat untuk meminta-minta. Selanjutnya mereka dibawa ke dinas sosial untuk dirawat dan diberikan pengarahan sebelum dikembalikan ke kampung halaman. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan merawat dan memberikan asesmen terhadap ibu dan bayinya yang menjadi manusia silver di lampu merah Pamulang beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, mereka diberi keterampilan di rumah singgah terlebih dahulu agar mereka tidak kembali turun ke jalan untuk meminta-minta. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pun menduga bahwa keduanya mempunyai komunitas atau organisasi yang terstruktur karena mereka bukan merupakan warga Tangerang Selatan dan seringkali berpindah-pindah tempat untuk mengais rejeki dengan cara menjadi manusia silver. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan meminta kepada warga untuk tidak memberikan donasi kepada para pengemis maupun gelandangan yang berada di jalan. Dan kita dalami peristiwa ini bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Pak Wahyu Noto Lukman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lukman. Assalamualaikum, selamat sore Bang Kesuma serta pemirsa iNews TV sekalian. Abraham Pak, dengan Abraham di studio. Langsung saja ya ke apa yang kita akan diskusikan. Pak, bagaimana kondisi terkini balita yang dicat silver? Baik, terima kasih. Yang pertama kami konfirmasi kemarin malam Satpol PP Kota Tangerang Selatan menyerahkan ibu dan anak yang merupakan manusia silver atau tubuhnya dicat silver, meminta-minta, mengemis di daerah Pamulang. 1 malam kita berikan pelayanan kesejahteraan sosial di rumah singgah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Rencana hari ini juga diadakan asesmen untuk mengetahui keadaannya, kebutuhannya, kemudian domisili tempat tinggal dan lain-lain. Dan kita konsultasikan juga ke Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sampai dengan tadi siang, sebelum aku lakukan asesmen itu sudah dijemput oleh Balai Rehabilitasi Sosial Melati milik Kementerian Sosial. Kami yakin penanganan selanjutnya akan lebih baik dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bisa dipaparkan tidak Pak sebetulnya identitas balita tersebut, identitasnya bukan nama dan lain sebagainya, kita harus lindungi. Tapi dalam artian mengapa sampai balita itu ada di jalan dan dicat silver? Siapa yang ajak dan bagaimana ide itu Pak muncul? Ya, seperti biasa ya, ini memang banyak ibu-ibu atau orang tua yang mengeksploitasi anaknya, ikut dibawa mengemis, meminta-minta dengan modus manusia silver. Tapi berbeda dengan manusia silver seperti awal-awal yang merupakan pekerja seni. Kalau yang sekarang ini sudah banyak di tengah-tengah ruang publik merupakan pengemis ya, meminta-minta. Ini kasus yang pertama di Kota Tangerang Selatan dengan mengeksploitasi atau melibatkan anaknya. Tentunya ini akan kami koordinasikan juga dengan dinas terkait dengan perlindungan anak karena anaknya sudah dieksploitasi di perlindungan. Sebelum rehabilitasi, apakah kemudian penting juga dikabarkan bahwa ada ancaman pidana untuk eksploitasi anak ini, Pak? Iya, bagi pelaku eksploitasi anak tentu ada denda dan sanksi ya, ada tindakan pidana ringan. Tetapi biasanya memang setelah kita profiling
kita adakan asesmen, memang mereka ini dari kalangan-kalangan keluarga rentan atau tidak Iya. mampu, bahkan di bawah garis kemiskinan, sehingga sanksi atau tindakan pidana ringan bukan merupakan solusi juga. Oke, itu betul dilakukan demikian. Tapi satu hal ya Pak, kita menyebutnya dengan istilah eksploitasi. Namun di sisi lain, mereka barangkali menyebutnya dengan alasan himpitan ekonomi. Mereka tidak punya pilihan lain dan lain sebagainya. Tentu persoalan ini juga harus diselesaikan dengan cara memberikan pekerjaan yang layak, memfasilitasi orang tuanya untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara yang baik begitu. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial? Iya, Dinas Sosial secara tugas pokok dan fungsi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita penuhi kebutuhan dasar pangan, biasanya kita berikan bantuan. Kita akan daftarkan mereka sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang layak, ini banyak pihak yang harus terkait di sektor lainnya dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, yang semuanya akan saling berkolaborasi membantu keluarga yang mampu atau miskin seperti ibu yang sampai mengeksploitasi anaknya meminta-minta di ruang publik. Oke, Demikian. kalau kita ketahuan eksploitasi anak bukan hanya di cat silver seperti ini barangkali pemantiknya saja Pak. Tapi kalau bayi itu diajak di pinggir jalan, kemudian panas-panasan, meminta-minta dan lain sebagainya itu banyak Pak. Kalau di ibu kota bahkan di pinggiran termasuk Tangerang Selatan itu juga kita bisa lihat. Karena saya tinggal di daerah Bintaro Pak. Yang saya tanyakan begini, bagaimana memastikan bahwa khusus di wilayah Tangerang Selatan bersih dari eksploitasi anak Pak? Ketika saya melewati lampu merah menuju pulang ke rumah saya atau berangkat ke kantor. Ya, kami Dinas Sosial berkoordinasi ya kerjasama dengan dinas terkait, khususnya terkait dengan penertiban ya di ruang publik, gangguan ketentraman dan ketertiban umum itu kita koordinasi kerjasama dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian satuan-satuan kewilayahan juga mulai dari tingkat yang terendah, RT, RW, kelurahan, kecamatan juga kami akan kolaborasi bersama-sama untuk memonitor, memantau, jangan sampai mereka ini tumbuh dan berkembang. Dan tidak kalah penting juga, kami ingin mengajak seluruh warga masyarakat, khususnya di Kota Tangerang Selatan, kita memang secara agama diwajibkan membantu, diwajibkan menolong sesama. Tetapi banyak sekarang yayasan-yayasan, lembaga, amil, ya, penyalur zakat, sedekah, lebih baik disalurkan kepada lembaga-lembaga yang tadi yang akuntabel daripada di tengah-tengah ruang publik di pinggir jalan, sehingga mereka akan terus turun ke jalan karena mendapatkan hasil menjadi pekerjaan mereka dengan meminta-minta, mengemis. Rata-rata mereka bisa dapat 100, 200, 300 ribu per hari, maka mereka akan betah terus turun ke jalan. Jadi demikian. Oke, dari sini kita juga mengerti ya Pak ya, bukan sanksi marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Tapi persoalan ketidakadilan sosial seperti ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa administrasi itu dilakukan agar mereka mencapai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Terima kasih ya Pak atas waktunya berbincang bersama kami.